累的了。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan menyajikan sebuah materi berupa penjelasan mengenai breakdown dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 224. Walau chapter ini cukup singkat, namun nyatanya banyak sekali informasi yang bisa dibahas dari chapter terbaru ini. Kami pun sudah merangkum beberapa hal menarik yang tentunya wajib kalian ketahui. Karena mulai dari sini, cerita mengenai Mobius Loop, kontinuitas, atau pengulangan waktu akan terjadi di dalam manga Tokyo Revengers ini. So, buat kalian yang penasaran dan mau tahu penjelasan mengenai breakdown dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers ini, simak terus ya video ini sampai habis. Sebelum kita mulai, kami mau sampaikan dulu sesuatu hal yang sangat penting. Jika sebenarnya dalam semua wawancara yang telah dilakukan oleh Ken Wakui Sensei, beliau menjawab, jika ending dari manga Tokyo Revengers sebenarnya sudah ada di dalam manganya sejak lama. Bahkan pada catatan pengarang yang ada di manga fisiknya volume kelima, ending yang diinginkan oleh Ken Wakui Sensei pun sudah sangat jelas sekali disampaikan. Berdasarkan semua informasi tersebut, publik atau fandom pun mulai banyak yang mencari hubungan paralel dari semua kejadian yang ada di dalam manga ini. Dan mencoba mencari tahu di mana letak ending Tokyo Revengers yang sesungguhnya telah disembunyikan di dalam manganya. Petunjuk tambahan yang diberikan Ken Wakui juga sudah dijelaskan dalam interviewnya, yaitu Ken Wakui sangat suka sekali dengan film Braveheart dan juga Godfather, di mana kedua film tersebut ternyata menjadi sumber referensi Ken Wakui dalam menciptakan alur cerita kelam di dunia baku hantam Tokyo Revengers. Sayangnya, kedua film tersebut mempunyai ending dan akhir cerita yang sangat menyakitkan atau bad ending. Setelah memahami semua narasi yang sudah kami sampaikan di atas, hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah sebuah pola penulisan alur cerita yang sama dan relatif selalu berulang. Mungkin buat sebagian besar orang, hal ini sangatlah membosankan dan terkesan sangat repetitif. Namun jika kita melihat semua ini dari sisi koin yang lain, maka kita akan menemukan sebuah jawaban yang sangat mind-blowing sekali. Pola yang sama dan repetitif ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh Ken Wakui untuk menyampaikan dan menegaskan sebuah informasi. Jika sebenarnya dunia Tokyo Revengers sedang terjebak di dalam time loop atau pengulangan waktu. Hal ini sebenarnya sudah kami sampaikan di akhir video review chapter 224 semalam, di mana pada video itu kami menjelaskan, jika semua hal yang terjadi pada final arc ini sangat berkaitan sekali dengan nama arc pertama dari manga Tokyo Revengers ini, yaitu arc Mobius. Di mana pada dunia nyata, Mobius sendiri merupakan sebuah ilmu terapan dalam matematika, yang mempelajari atau menjelaskan mengenai konsep kontinuitas atau pengulangan, dan biasa kita kenal dengan Mobius Strip atau Mobius Loop. Nah, gimana kira-kira? Sampai sini sudah jelaskan konsep waktu yang ada di dalam manga Tokyo Revengers ini. Jika sudah jelas dan sudah paham, sekarang kita mulai masuk ke fakta-fakta yang menunjukkan hubungan paralel yang saling berkaitan antara apa yang terjadi pada chapter 224 dan juga apa yang terjadi pada arc Mobius. Fakta yang pertama adalah Draken sama-sama diserang dan mendapatkan pertolongan dari tim medis di ambulan. Dua panel ini menunjukkan sebuah gambar yang sangat identik sekali. Namun sayang sekali kali ini nyawa Draken sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dan akhirnya mati permanen. Semuanya kembali ke garis waktu original, di mana pada garis waktu itu, Draken memang sebenarnya sudah mati permanen. Lalu yang kedua yaitu, tanggal kejadian dari terbunuhnya Draken di malam festival Tanabata adalah tanggal yang sama dengan tanggal di mana Draken dan Takemichi pertama kali bertemu, yaitu tanggal 7 Juli 2005. Menarik banget bukan? Di sini jelas sekali Ken Wakui ingin menyampaikan jika kematian Draken memang sebenarnya sudah ditakdirkan untuk terjadi dan tidak bisa dirubah lagi. Namun di sini kami menemukan sebuah kejanggalan. Dalam sebuah panel yang memperlihatkan dokter atau tim medis yang ada di dalam ambulan, nampak salah satu tim medis yang sedang memegang handphone dan menelepon seseorang. Hal ini sangat mirip sekali dengan apa yang terjadi pada arc Valhalla, di mana pada salah satu momen yang menegangkan itu, tiba-tiba saja terlihat Suji Hanma yang menggunakan handphone untuk menelepon Kisaki Teta. Kami tidak tahu apakah perilaku tim medis yang menggunakan handphone itu adalah hal yang wajar dilakukan atau tidak ketika sedang menangani pasien dalam kondisi kritis di hadapannya. Menurut kami, selama belum ada scene atau panel manganya yang menunjukkan sebuah upacara pemakaman ataupun batu nisan, maka belum bisa dipastikan jika karakter itu sudah benar-benar mati atau belum. Jadi, untuk kepastian kematian dari Draken ini, kita masih harus menunggu hingga beberapa chapter ke depan,
sampai upacara pemakaman kematian Draken pun benar-benar digelar. Kemudian fakta yang ketiga adalah panel yang menunjukkan kedatangan dari Terano Sousu pada chapter 224 ini sangat mirip sekali dengan panel yang memperlihatkan kedatangan dari Suji Hanma pada arc Mobius. Kedua orang ini mempunyai kepribadian yang sangat mirip sekali. Hanma memanfaatkan penyerangan Draken untuk memancing emosi geng Toman supaya mau berperang melawan geng Mobius. Terano pun juga memanfaatkan penyerangan Draken untuk membuat geng Brahman mau dan mempunyai alasan untuk berperang melawan geng Roku Hara Tandai. Selain itu, Suji Hanma dan juga Terano Sousu mempunyai posisi atau jabatan yang sama di dalam gengnya. Suji Hanma menjabat sebagai perwakilan atau representatif dari geng Mobius. Sedangkan Terano Sousu menjabat sebagai perwakilan atau representatif dari geng Roku Hara Tandai. Suji Hanma dan Terano Sousu bagaikan dua arah mata angin yang berlawanan, di mana Terano mewakili sisi selatan atau South dan Hanma mewakili sisi utara atau North. Fakta yang menarik banget bukan? Hubungan paralel antara Suji Hanma yang mewakili kubu utara dan juga Terano yang mewakili kubu selatan kini bukan hanya sekedar teori omong kosong belaka. Kini pertanyaannya, apakah Hanma orang yang memimpin geng Roku Hara Tandai atau ada orang lain lagi yang memanfaatkan mereka semua? Sejauh ini, hanya orang sejenius Kisaki Tetala satu-satunya orang yang mampu membuat strategi adu domba dengan skala besar seperti ini. Kami pun sebenarnya sangat penasaran sekali. Siapakah sebenarnya orang jenius yang mampu merencanakan semua hal yang terjadi pada malam festival Tanah Bata ini? Kemudian, fakta terakhir yang akan kami jelaskan pada video kali ini adalah mengenai fakta dari sebuah tulisan yang ada pada motor CB250T milik Sano Manjiro. Seperti yang sama-sama kita ketahui, jika pada bagian depan dan bagian belakang motor tersebut terdapat sebuah rangkaian huruf yang bertuliskan Kamikaze. Wow, ini adalah hal yang sangat menarik banget. Sebenarnya hal ini sudah lama sekali kami bahas di video breakdown chapter 215 yang diupload pada tanggal 23 Juli 2021, sekitar 2 bulan yang lalu. Di video tersebut bahkan kami pun sudah menjelaskan mengenai hubungan kapal perang bunuh diri Jepang atau Kamikaze dengan Kawaragi Senju. Singkatnya, Kamikaze adalah sebuah nama yang digunakan oleh pemerintah Jepang untuk menamai kapal perang atau skuadron pembom bunuh diri mereka. Menariknya, pada setiap skuadron kapal perang Kamikaze, terdapat sebuah grafiti bunga sakura di bagian depan kapalnya. Tujuannya adalah untuk mengantarkan mereka kepada kematian yang indah, sesuai dengan moto yang mereka yakini, yaitu Die like falling cherry petals for the Emperor. Atau bahasa kerennya adalah mati dengan gaya. Dari sini bisa kita simpulkan hubungan paralel atau keterikatan dari Sano Manjiro dan juga Kawaragi Senju. Kamikaze yang dinaiki oleh Maiki melambangkan kapal perang yang siap mengantarkannya kepada kematian atau bunuh diri. Sama halnya dengan motif bunga sakura yang melekat pada seragam Kawaii Senju yang melambangkan kematian atau umur pendek. Dua panel antara Maiki dan Senju ini pun mempunyai makna yang sama. Suicide dan Kamikaze memiliki arti bunuh diri. Semua hal tersebut sangatlah berkaitan sekali dengan postingan Ken Wakui yang menunjukkan foto Maiki disandingkan dengan foto es krim Chocomin kesukaan dari Kawaragi Senju. Kami nggak akan berteori atau beropini lebih jauh lagi, karena memang video ini bukanlah konten teori ataupun opini. Sekali lagi kami tegaskan, jika semua yang ada di video ini adalah fakta atau breakdown dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 224, yang menjelaskan mengenai time loop atau pengulangan waktu kembali ke garis waktu awal di dunia baku hantam Tokyo Revengers ini. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.